Halo para optimers sekalian, ketemu lagi bersama dengan aku dalam program 90 hari sharing hal-hal yang baik dari buku, artikel ataupun juga pengalaman pribadi Agung sendiri ya. Dan kali ini ingin berbagi sebuah pengalaman yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman yang berada di Ilan, di daerah Taipei, ya, sampai dengan mungkin sampai Taoyuan ataupun juga bahkan sampai di Miaoli. Kejadian ini adalah di beberapa saat yang lalu, tepatnya di tanggal 12 Mei di jam 11 lewat 17 menit ya. Kenapa bisa begitu tepat? Karena HP dari teman-teman mungkin bunyi ya dan mendapatkan informasi bahwa terjadi gempa bumi jam sekian tanya sekian dan skala Richternya diperkirakan di atas dari 4 skala Richter ya. Lalu juga menyangkut sekitar di daerah Ilan juga wilayah Taipei, dan informasi ini disampaikan oleh CWB ataupun juga Biro Klimatologi Sentral di Taiwan sendiri ya. Dan satu hal yang unik juga dalam pengalaman itu sendiri ya, yang terjadi di pagi hari itu sebetulnya informasi ataupun juga SMS secara serentak itu disebarluaskan oleh CWB kepada seluruh HP yang ada di kawasan tersebut. Tapi satu hal yang unik adalah tidak semua HP menerima informasi itu dengan cepat. Hal ini disebabkan karena apa? Menurut keterangan dari pejabat di Taiwan bahwa jenis HP masing-masing dari masyarakat beda-beda. Ada yang juga 2G, ada yang 3G, dan juga 4G, sehingga kecepatannya berbeda ya. Inspirasi buat Agung sendiri bahwa seringkali dalam kehidupan kita ini mungkin tidak semudah yang terjadi di hari itu, artinya peringatan itu bisa muncul, bisa datang, dan tidak terjadi bencana. Tapi satu hal yang unik, kalau misalkan terjadi di saat itu, terjadi bencana, sampai ada gedung yang runtuh, apakah fungsi dari peringatan itu baik, ataupun juga punya fungsi yang dibutuhkan? Tentu saja iya. Karena dengan demikian, masyarakat yang segera bisa menerima SMS itu langsung bisa mencari tempat untuk berlindung. Tapi kalau tidak ada informasi seperti itu dan terjadi bencana, wah, tentu saja mungkin tidak kita ingin harapkan hal itu terjadi. Begitu pula juga dalam kehidupan Agung sendiri pribadi. Kadang Agung pernah merasa bahwa masih muda kok, tubuh masih oke, nggak perlu namanya makan vitamin, ya. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba, kita nggak tahu tubuh kan, dalam dalam tubuh kita nggak bisa apa-apa ya. Tapi kalau tiba-tiba sakit, itu mungkin alarm ya, sinyal bahwa oh kamu ternyata ini Mas Agung nih jarang tidurnya kurang ataupun juga tidak makan vitamin ya, sehingga bisa drop tubuhnya. Itu alarm. Ataupun juga mungkin kedua, masih muda jadi masih bisa nyari uang, tenang saja gitu. Jadi nggak usah mikirin mengenai masalah pensiun ya. Tapi kalau yang terjadi musibah, duh amit-amit deh gitu ya. Sampai misalkan ekonomi keluarga ini harus bergantung kepada istri karena mungkin Agung tidak mampu lagi mencari uang, mencari nafkah. Apa yang terjadi? Tentu saja yang terjadi adalah beban bagi istri dan juga anak. Dan dari sini mungkin juga inspirasi buat Agung sendiri mengingatkan bahwa yang namanya resiko ataupun juga bencana itu selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari, setiap saat, setiap detik. Hanya saja, apakah kita sudah siap ketika bencana itu mengetuk pintu? Ya, mungkin ini inspirasi yang aku dapatkan di hari ini. Semoga saja teman-teman bisa mencoba untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk bersiap-siap ketika musibah ataupun juga bencana itu tiba, ya. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menebak masa depan, ya. Tidak ada yang bisa menebak, satu orang pun yang bisa menebak kapan kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Yang bisa kita lakukan adalah secara agresif mempersiapkan diri, ya, baik dari secara mental, secara rohani, ataupun juga secara finansial. Itu mungkin saran yang Agung dapatkan dari hari ini yang ingin Agung bagikan buat para optimer sekalian. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.